Isai kabar 4 bersama Imam Trikarso Hadi. Isai kali ini berjudul Mengembangkan Karir atau Mengeluh. Sahabat kabar 4 yang budiman dan selalu dalam berkat Tuhan yang Maha Kuasa, saya dan juga tentu sahabat kabar 4 semua seringkali menemukan orang yang mengeluh karena karirnya yang mentok, tidak puas dengan pekerjaan, tidak puas dengan pimpinan di perusahaan maupun instansi, dan tidak puas dengan gaji yang diterima atau fasilitas lainnya. Padahal kalau yang bersangkutan menyadari keluhannya itu hanya akan bikin parah keadaan, karena sudah dapat ditebak ia akan menyalahkan siapapun dan apapun kondisi yang ada. Namun satu orang yang tidak disalahkannya, yakni dirinya sendiri. Mengeluhkan kondisi dan menyalahkan orang lain akan menjadikan kita sendiri selalu merasa benar. Lalu kita berharap semua orang berubah mendukung kita. Kita berharap kondisi menjadi kondusif untuk karir kita. Sementara kita sendiri tidak mau berubah. Ini karena kita hanya fokus pada mengeluh dan menyalahkan pihak di luar kita. Sahabat kabar 4 yang baik hati, jika kita mau berubah, yuk kita mulai memfokuskan pada diri kita sendiri. Kita mulai melakukan pengembangan karir. Ini akan lebih bermanfaat daripada kita hanya mengeluh. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana jika sudah melakukan pengembangan karir tetapi kondisi tetap tidak mendukung? Tetapi orang-orang semua tetap tidak mendukung. Don't worry, jangan khawatir, karena bumi Allah itu maha luas. Jika kita memang mengembangkan karir dengan baik, kita bisa mendapatkan banyak peluang, bukan hanya di perusahaan atau instansi di mana kita bekerja saat ini, namun di tempat-tempat lain yang jumlahnya sangat banyak. Perusahaan atau instansi apapun selalu menginginkan karyawan terbaik. Catat nih dalam hati dan pikiran kita ya. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk mencari peluang di perusahaan atau instansi lainnya. Jika kita memang seorang juara sejati, tidak akan sulit. Jika masih takut, artinya kita belum cukup percaya diri dan kualitas diri kita masih perlu ditingkatkan. Sahabat kabar 4, demi mendapatkan karyawan terbaik, perusahaan acap kali menggunakan jasa headhunter. Artinya orang yang berkualitas itu selalu dicari-cari, dikejar-kejar.
bukan mengejar atau memburu pekerjaan. Sekarang tanyakan pada diri kita, apakah kita termasuk orang yang memburu atau yang diburu? Jika kita masih berpikir sulit mencari pekerjaan, artinya kita termasuk orang yang masih memburu, bukan diburu pekerjaan. Kita sering mendengar, saya juga sering mendengar, para pekerja, para karyawan yang berteriak terbuka atau berteriak diam-diam di belakang, perusahaan saya atau atasan saya tidak adil. Terus banyak juga yang mengeluh bahwa perusahaannya tidak adil. Katanya orang berprestasi diabaikan, sementara orang yang omdo, yang omong doang, yang talk only malah dapat posisi yang bagus. Jika situasinya seperti ini, begini, mungkin ada dua kemungkinan jika kita berhadapan dengan kondisi seperti itu. Pertama, itu hanya anggapan kita saja. Kita hanya mampu menyalahkan orang lain. Kita hanya mampu melakukan pembenaran atas kesalahan atau kekalahan kita. Mudah-mudahan bukan ini yang melekat di sahabat kabar 4 semua. Tapi jika benar, maka mulai saat ini juga lakukan perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah kita bekerja di perusahaan atau atasan yang bodoh, di mana mereka hanya terpengaruh oleh omongan saja. Jika ini terjadi, buat apa kita menghabiskan waktu hidup kita untuk bekerja di perusahaan dengan atasan seperti itu? Itu. Sahabat kabar 4, maka dari itu mari kita berubah, mengupgrade diri, meningkatkan kualitas diri, berubah menjadi pribadi yang diburu pekerjaan baik oleh perusahaan maupun instansi. Sebab terlepas apapun yang terjadi, apakah hanya alasan kita atau perusahaan yang bodoh, jawaban yang tepat adalah mengubah diri menjadi pribadi yang diburu pekerjaan karena kualitas dan kemampuan kita. Ini akan menjadi solusi terbaik. Jika kita bekerja di perusahaan yang bodoh, kita tidak akan takut untuk mencari karir di perusahaan lain. Sebab akan banyak perusahaan atau instansi yang membutuhkan kita. Nah, jika kita masih takut untuk berhenti dari perusahaan yang dianggap oleh kita bodoh, artinya apa? Opo artinya? Silakan dijawab sendiri oleh seluruh sahabat kabar 4. Oke? Nah, lalu bagaimana caranya berubah menjadi pribadi yang diburu pekerjaan? Jawabnya tadi sudah saya jelaskan, berarti Anda sudah tahu, yaitu kualitas dan kemampuan kita harus plus. Punya kemampuan dalam memasarkan diri. Itu kuncinya. Pertanyaannya, sudahkah kita atau sudahkah Anda punya program untuk pengembangan karir? Jika perusahaan Anda perusahaan yang bagus atau tempat ideal Anda, maka Anda bisa terus mengembangkan karir di tempat itu. Tapi jika Anda tidak puas dengan perusahaan Anda saat ini, maka rencanakan pengembangan karir secara umum. Jangan berpikir sempit, sebab tempat
tempat bekerja bukan hanya di satu perusahaan atau satu instansi. Rahasianya, misterinya, kunci emasnya, seperti apa menjadi pribadi yang diburu oleh pekerjaan. Silahkan Anda renungkan 1 sampai 5 detik. Oke, sudah 5 detik. Begini, rahasianya amat sangat sederhana, yaitu menjadi karyawan atau pribadi yang terbaik. Kita harus menjadi seorang juara. Alasannya juga sederhana, sebab persaingan akan terus ada. Orang-orang hebat akan terus bermunculan dari waktu ke waktu. Jika kita bukan orang terbaik, maka perusahaan atau instansi tidak akan memburu kita, tapi orang lain yang lebih baik dari kita. Jadi kita harus punya daya saing pribadi, atau kita akan tersisihkan, sebab semua orang akan mencari yang terbaik. Mental juara itu perlu. Sahabat Kabar 4 yang budiman dan selalu diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ada langkah-langkah agar kita menjadi pribadi terbaik. Pertama adalah mulailah punya keinginan menjadi yang terbaik. Menjadi terbaik bukan berarti sombong, takabur, arogan, bukan. Bukan berarti merendahkan orang lain, itu juga bukan. Pemahaman yang salah ini menjadikan banyak orang enggan menjadi yang terbaik karena takut ria atau sombong. Padahal konsepnya beda. Ria atau sombong berbeda menjadi orang yang terbaik dalam bidang kita. Sombong atau ria adalah masalah akhlak. Menjadi terbaik adalah masalah kemampuan kita. Tahukah Anda, ada orang sombong meski dia tidak punya kemampuan? Banyak sekali. Artinya, sombong tidak ada hubungannya dengan kemampuan atau kualitas seseorang. Yang kedua adalah pemilihan bidang yang akan kita geluti. Nah, ini banyak yang salah pengertian. Seorang juara harus baik dalam segala bidang. Tidak itu salah itu. Kita cukup jadi juara dalam bidang yang spesial atau spesifik saja. Apa yang paling menguntungkan untuk kita. Sebab dengan memilih bidang yang tepat, kita bisa fokus dan bisa jadi juara. Yang ketiga, itu langkah-langkah untuk menjadi pribadi terbaik. Yang ketiga adalah fokuslah untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Berusaha, mencoba, berlatih, dan belajar harus menjadi pekerjaan utama kita. Artinya, jika punya rezeki, jangan lupa untuk kembali diinvestasikan guna peningkatan kualitas diri. Ya kuliah lagi, beli buku yang sesuai jenis pekerjaan ikut training atau pelatihan dan sebagainya. Jangan pernah merasa sudah hebat dan terhebat. Jika itu terjadi, maka artinya Anda berhenti dan siap-siaplah disalib orang lain. Tabik.